Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisa Fatia Maharani. Saya dari kelompok 12 Sistem Informasi Manajemen dan rekan saya yaitu Evanda Sofi Yulianti. Pada diskusi kali ini kami akan membahas mengenai Executive Information System atau Sistem Informasi Eksekutif. Materi-materi yang akan kami bahas kali ini adalah yang pertama, pengertian ataupun gambaran umum dari sistem informasi eksekutif itu sendiri. Yang kedua yaitu ada ruang lingkup dari SIE atau sistem informasi eksekutif. Yang ketiga ada karakteristik SIE. Yang keempat ada komponen-komponen SIE dan yang terakhir adalah penerapan dari SIE. Gambaran umum dari sistem informasi eksekutif atau SIE. Sistem informasi eksekutif atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Executive Information System merupakan salah satu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk memudahkan pembuatan keputusan yang dibutuhkan oleh pihak eksekutif atau senior. Kemudian sistem ini juga memberikan berbagai kemudahan dan akses informasi baik dari dalam maupun luar yang masih relevan dengan tujuan atau objektif sebuah perusahaan. Proses pertimbangan dapat dilaksanakan sebagai bentuk representatif dari sistem pendukung keputusan. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi eksekutif menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari MacLeod, yaitu sistem informasi eksekutif adalah sebuah sistem informasi yang diperuntukkan bagi kepentingan eksekutif. Informasi tersebut berhubungan dengan seluruh kinerja perusahaan. Informasi tersebut juga harus rinci dari setiap tingkatan yang ada dan lengkap dari setiap tingkatan yang ada. Kedua, ada teori dari Terban dan Aronson, yaitu pengertian sistem informasi eksekutif ialah sebuah software atau aplikasi komputer yang menyediakan seluruh kebutuhan informasi penting bagi golongan eksekutif. Sistem tersebut harus mempunyai akses cepat mendapatkan suatu informasi. Akses tersebut juga harus merujuk ke semua data manajemen. Yang terakhir ada O'Brien, yaitu sistem informasi eksekutif pada dasarnya hanya merupakan gabungan dari sistem informasi, manajemen, dan keuangan. Tujuan dari sistem informasi tersebut hanya mempermudah pimpinan eksekutif dalam mengakses seluruh informasi yang dibutuhkan. Kemudian dapat membuat suatu kesimpulan atas kondisi perusahaan dari informasi-informasi tersebut. Lalu, pimpinan eksekutif pun harus dengan sigap menentukan putusan atas dasar informasi yang telah diperoleh. Ruang lingkup dari sistem informasi eksekutif yaitu pada lingkup eksekutif senior, contohnya seperti CEO atau Chief Executive Officer, yang mana ini bertujuan untuk memudahkan pembuatan kebutuhan mereka. Selain itu juga untuk memungkinkan para eksekutif dapat memantau baik buruknya kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. EIS mempunyai karakter yang unik. Berikut adalah yang pertama, drill down. Sekilas informasi hanya terlihat dengan gambaran umum. Dalam kata lain, hanya berupa poin-poin penting. Pada tiap poin-poin tersebut tersedia penjelasan yang sangat detail. Yang kedua, critical success factor atau faktor pendukung keberhasilan. Segala informasi harus dapat dijadikan pertimbangan penuh untuk mencapai misi perusahaan, juga harus mencakup 3 buah sumber, yaitu lingkungan, organisasi, dan industri. Yang ketiga ada akses status. Setiap informasi harus mudah untuk diakses setiap saat, bahkan ketika seorang pimpinan eksekutif sedang berada jauh dari perusahaan. Yang keempat ada analisa personal. Sistem informasi harus dapat digunakan untuk menganalisa dengan berbagai kreativitas. Pimpinan eksekutif pun harus dapat memilih aspek dari database serta aplikasi pemrograman yang hendak digunakan untuk menghasilkan suatu output. Output tersebut berupa informasi yang berisi tentang analisa kesimpulan dari seluruh informasi yang ada. Lalu yang kelima ada laporan pengecualian. Karakter ini didasari pada konsep manajemen yang merujuk pada standar penyimpanan. Hal tersebut atas dasar faktor perbandingan antara target kinerja dengan kenyataan.
Jadi, pimpinan eksekutif dengan mudah memutuskan performa baik dan buruknya menurut pandangannya. Yang keenam, komunikasi. Seluruh manajemen dan pimpinan eksekutif harus dapat berkomunikasi dengan lancar. Harus siap sedia untuk memberikan informasi kepada pimpinan eksekutif setiap saat. Yang ketujuh, ada navigasi informasi. Sistem informasi harus mempunyai kemampuan khusus dalam mengakses berbagai macam data, bahkan dalam ukuran besar sekalipun. Berikut komponen-komponen eksekutif information system. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Pada perangkat keras terdapat 4 komponen yang dibutuhkan, yaitu perangkat input, unit pemroses sentral, file penyimpanan data, serta perangkat output. Selain itu, hardware juga mendapat dokumen penuh dari LAN atau Local Area Network. Untuk beberapa produk AIS pada jaringan workstation yang tersedia. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Untuk perangkat lunak sendiri juga tersusun atas 4 komponen, yaitu teks, database, visual graphic, dan basic modal dari SCA. Yang mana software sangat penting dalam proses mengintegrasi data. Yang ketiga, antarmuka pengguna atau user interface. Fungsi utama dari penerapan CA ini adalah untuk mengambil data yang relevan untuk dapat mengambil keputusan seefektif mungkin, sehingga antarmuka pengguna atau sharing disebut dengan UI akan sangat berguna pada tahap development. Keempat, telekomunikasi. Komponen yang terakhir adalah telekomunikasi, di mana berperan penting untuk mengelola sistem informasi berbasis jaringan untuk membuat struktur jaringan yang andal. Kemudian contoh penerapan AIS. Executive Information System akan membantu para eksekutif menemukan data-data penting sesuai kriteria yang diinginkan pengguna. AIS adalah sistem canggih karena bisa memilih antara data penting dan kurang penting. Bahkan ini mampu melacak beragam kunci penting kegiatan bagi para eksekutif. Contohnya, Departemen Akuntansi dan Keuangan mengumpulkan informasi tentang berapa banyak uang yang diterima dan dikeluarkan selama 3 bulan terakhir. Selain itu, Departemen Pemasaran ikut memberikan informasi tentang data konsumen, bagaimana kinerja pesaing dan pemasok. Nantinya, semua data itu diberikan kepada pimpinan eksekutif, sehingga mereka bisa mengambil langkah terkait produksi produk dan promosi untuk 3 bulan ke depan. Orientasi utamanya adalah kinerja perusahaan di masa depan.